demi semakin memperkuat posisi klaimnya dan menguasai wilayah Laut Cina Selatan. Beijing telah menominasikan seorang calon dari Cina untuk menempati posisi hakim di pengadilan internasional. Dengan dalih adalah untuk menyelesaikan sengketa maritim di wilayah yang disengketakannya dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara saat ini. Namun, Amerika Serikat berusaha untuk menentangnya dengan alasan Beijing telah melanggar hukum laut internasional di Laut Cina Selatan yang selama ini telah disengketakan dengan beberapa negara ASEAN. Selain itu, Amerika Serikat juga kembali menegaskan terhadap seluruh negara di dunia agar secara hati-hati menilai kredensial kandidat RRC dan mempertimbangkan apakah Hakim Republik Rakyat Cina di pengadilan internasional ketika nantinya terpilih akan membantu atau menghalangi hukum laut maritim internasional, terutama di wilayah Laut Cina Selatan yang sedang melakukan persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Tentunya dengan keterlibatan Cina di mahkamah internasional, Cina bisa saja melegalkan klaim sepihaknya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini mengalami klaim tumpang tindih. Tercatat sebanyak 168 negara yang akan melakukan penandatangan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS dan akan memberikan suara mereka dalam pilihan tersebut. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika dengan keterlibatan Cina pada kursi hukum internasional dapat mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang sedang mengalami persitegangan saat ini. Sebab hukum internasional atau UNCLOS adalah merupakan perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi hak-hak dan tanggung jawab negara-negaranya di ruang laut di setiap negara di dunia. Jelas saja, hal ini akan membentuk dasar bagaimana pengadilan internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut dan menyelesaikan sengketa maritim di setiap negara di dunia. Namun tidak dapat dipungkiri, dengan pengajuan satu kandidat perwakilan dari Cina untuk posisi hakim internasional akan memperkuat posisi klaim sepihak Cina di wilayah Laut Cina Selatan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut tercatat pada tahun 2016 lalu. Sidang di Pengadilan Arbitrase Permanen menolak klaim Cina atas hampir 90% Laut Cina Selatan sebagai klaim yang tidak berdasar sesuai dengan prinsip UNCLOS tahun 1982. Padahal Cina sendiri yang merundingkan dan meratifikasi konvensi tersebut menolak untuk menerima atau mengakui putusan tersebut. Namun, kali berikutnya kapal penjaga pantai Cina bermanuver di sekitar ring minyak yang dikelola oleh Vietnam dan armada kapal penangkap ikan Cina juga muncul di perairan Natuna milik Indonesia. Sehingga rentetan kejadian itu akan menjamin amunisi dari Amerika Serikat untuk berbicara lebih keras guna mengecam tindakan ilegal Cina yang asal main caplok-caplokan laut maritim beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan kehadiran Cina di mahkamah internasional, jelas saja akan menimbulkan rasa kekhawatiran dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Sebab hakim pengadilan internasional dapat melakukan tugas mereka dalam kapasitas pribadinya untuk membela kandidat hakim dari negaranya sebagai orang yang fasih dalam hukum internasional dan hukum laut. Tentu saja hal tersebut membuat Amerika Serikat menarik perhatian pada amunisi terbaru Cina, karena hingga saat ini semakin memperkuat sikapnya terhadap agresi Beijing yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan. Apalagi jalur perairan yang kaya akan sumber daya alam tersebut merupakan jalur pelayaran vital untuk perdagangan global yang memberikan kepentingan bagi semua negara di dunia.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyebutkan bahwa klaim Cina atas sumber daya alam lepas pantai di Laut Cina Selatan sepenuhnya melanggar hukum konvensional UNCLOS tahun 1982 atau ilegal. Sementara Cina sendiri telah mengganggu kebebasan navigasi melalui udara dan laut untuk melintasi jalur perairan tersebut. Bahkan Cina mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup sekitar 1,4 juta mil persegi yang membentang dari Singapura hingga ke Selat Taiwan. Namun, dasar klaim sepihak Cina tersebut telah dipatahkan dalam putusan pengadilan arbitrase pada tahun 2016 lalu karena dianggap tidak sesuai dengan hukum laut internasional yang telah diratifikasi sendiri oleh Cina. Selain itu, menurut hukum laut maritim yang telah disepakati atau UNCLOS tahun 1982, negara-negara pantai yang memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam nasional hanya memiliki hak dalam jarak 200 mil laut dari pantai mereka dan diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi tertentu dan penelitian maritim di wilayah laut tersebut. Sedangkan klaim sepihak Cina sendiri telah melampaui 200 mil laut dari pantai atau daratan Beijing, yang jelas saja tidak sesuai menurut hukum laut internasional yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia melalui konvensi tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri jika pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan akhirnya membuat Filipina menyerah melawan Cina karena merasa tidak sanggup untuk memperebutkan Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, saat pidato tahunan negara. Presiden Filipina ini mengungkapkan jika tidak memiliki pilihan lain selain menganggap sengketa Laut Cina Selatan saat ini sebagai isu diplomatik. Selain itu, Duterte membela keputusan pemerintahnya untuk tidak menekan keputusan pengadilan arbitrase 2016 yang mendukung tuntutan Filipina terhadap Cina. Pasalnya, putusan arbitrase tersebut mementahkan seluruh klaim historis Cina di Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang diperebutkan oleh Beijing dan Manila saat ini. Selain itu, Cina juga mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut garis 9 putus-putus atau 9 dash line, yang merupakan bagian dari garis samar-samar pada peta yang berdasarkan dari tahun 1940-an dan dianggap merupakan wilayah kedaulatan Cina. Selain itu, pemerintah Cina juga menyatakan bahwa akan tetap bersikeras sebab telah berdaulat dan mempunyai hak maritim atas wilayah Laut Cina Selatan dan tidak mengakui deklarasi penolakan atas klaim negeri tirai bambu tersebut.